Halo teman-teman, selamat datang di SimKadabra. Saya Mario. Hari ini kita akan membahas teori tentang EDH dan SDH. Semangat terus ya, keep studying and let the magic work. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pendarahan atau hematom epidural dan subdural. Di SKDI 2019 ini terbagi jadi dua nomor ya, satu nomor untuk EDH dan satu untuk SDH. Lalu kedua poin kompetensinya itu adalah 3B, artinya kita harus mampu memberikan tata laksana awal pada situasi gawat darurat. By the way, teman-teman, baik yang lagi mempersiapkan UKM PPD, koas maupun preklinik, saya menyarankan banget untuk belajarnya itu sesuai dengan SKDI 2019 yang paling barunya ya, supaya kompetensi dokter umum Indonesia itu bisa kalian pegang dengan baik. Nah, link untuk download file originalnya udah kita taruh di kolom deskripsi, bisa langsung dicek aja ya. Nah, pendarahan subdural dan epidural ini adalah bagian dari cedera kepala atau traumatic brain injury, disingkatnya TBI ya. Cedera kepala itu sendiri definisinya adalah trauma yang mengenai kalvaria atau basis kranii serta organ-organ di dalamnya, yaitu otak ya. Dia bersifat non-degeneratif dan non-kongenital serta menimbulkan gangguan fisik, kognitif maupun sosial dengan atau tanpa penurunan kesadaran. Jadi yang dimaksud dari definisi ini, cedera kepala itu lebih khususnya bukan sekedar kepala tapi juga ada cedera otak ya, baik secara fungsional maupun struktural. Kalau pendarahan epidural itu adalah pendarahan di antara dura mater dan tulang tengkorak. Sedangkan pendarahan subdural sesuai namanya ada di rongga subdural, yaitu di rongga di bawah dura mater. Ya, nanti kita akan lihat lapisan-lapisannya menggunakan gambar. Nah, cedera kepala ini dibagi berdasarkan derajat keparahannya. Ini sering keluar di soal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hafal at least dari skor GCS-nya ini, indikatornya. Untuk cedera kepala minimal, dia GCS-nya itu masih full, yaitu 15. Klinisnya tidak ada kelainan dan CT scan-nya juga normal. Sebenarnya untuk GCS dan klinis yang seperti ini, bahkan CT scan juga tidak perlu kita lakukan ya, tidak termasuk indikasi. Lalu ada cedera yang ringan, yang sering disingkat CKR ya. Ini GCS-nya sudah menurun sedikit, yaitu 13-15. Ada pingsan pasca trauma, dengan durasi kurang dari 30 menit, serta amnesia pasca trauma atau anterograd amnesia ya, selama kurang dari 1 jam. Tapi tidak ada defisit neurologis dan CT scan-nya normal. Kalau cedera kepala sedang, GCS-nya itu 9-12, pingsannya 30 menit sampai 24 jam, udah ada defisit neurologis dan ada amnesia pasca trauma selama 1-24 jam. CT scan-nya juga hasilnya udah abnormal ya. Jadi pasien dengan GCS dan klinis yang masuk ke kriteria cedera kepala sedang itu udah harus dilakukan CT scan ya teman-teman. Nah, terakhir itu adalah cedera kepala berat atau yang GCS-nya 3-8. Jadi ini udah masuk ke koma ya. Klinisnya pingsan lebih dari 24 jam dan amnesia pasca traumanya lebih dari 7 hari. Serta CT scan-nya juga pasti abnormal. Nah, gampangnya teman-teman tinggal hafalin kriteria yang cedera kepala sedang aja ya. Nanti kalau lebih baik atau lebih mendingan dari itu berarti yang ringan, sedangkan yang lebih parah berarti yang cedera kepala berat ya. Seperti itu. Nah, teman-teman mungkin udah pada jago menilai GCS ya, tapi pasti masih ada yang suka kebalik-balik nih. Jadi kita review lagi aja. Pertama, indikatornya itu I ya, itu maksimal skornya 4, minimal skornya 1. Kalau 4 itu mata membuka tanpa stimulus. Jadi pasiennya pas pemeriksa datang itu tuh memang udah lagi buka mata. Atau kalau memang tadinya tidur, pasiennya itu bisa dibangunkan dan pasiennya bisa mempertahankan kontak mata dengan pemeriksanya. Nah, kalau 3, itu dia tidak membuka spontan, jadi perlu dipanggil dulu atau diperintah, misalnya, Pak, buka matanya, Pak. Nah, tapi dia bakal menutup matanya lagi kalau tidak diulangi stimulusnya. Nah, itu baru skor 3. Kalau skor 2 itu stimulus suara udah nggak bisa dan harus pakai stimulus nyeri. Biasanya kita rangsang bisa di ujung jari, di sternum, atau di supraorbital ya. Sedangkan kalau 1 itu berarti tidak bisa buka mata sama sekali meskipun dengan rangsangan nyeri ya. Nah, teman-teman harus ingat, mungkin bukan di konteks ujian ya, tapi sebagai dokter nantinya, itu bahwa komponen GCS itu tidak selalu bisa diperiksa. Misalnya aja di mata nih. Kalau dia ada hematom atau dia ada edem di sekitar mata gitu, atau ada paralisis nervus 3 total ya, maka dia nggak bisa buka mata kan meskipun dia kesadarannya penuh
Nah, berarti pada kondisi seperti ini, GCS untuk bagian I-nya sebenarnya itu adalah non-testable, maka kita berikan tanda NT. Jangan kita kasih skor 1, seperti itu. Nah, setelah I itu, kita akan cek respon verbalnya. Skor maksimumnya itu 5 ya, kalau tadi I itu 4, kalau verbal 5. Yaitu ketika pasiennya orientasinya masih bagus, jadi masih bisa jawab ketika kita tanya namanya sendiri atau nama keluarganya, serta bisa mengenal tempat dan waktu juga. Kalau skor 4, pasiennya itu udah hilang orientasi tapi masih bisa jawab pertanyaan. Jadi kalau kita ajak ngobrol, kita tanya, masih bisa jawab, cuman dia nggak tahu mungkin namanya, nama keluarganya, atau tempat dan waktu. Kalau skor 3, itu pasiennya seperti mengigau ya, jadi hanya mengucapkan kata-kata yang nggak jelas makna kalimatnya. Kalau skor 2, pasiennya hanya bisa menggeram aja. Jadi kalau misalkan kita rangsang nyeri, dia cuma menggeram, tapi dia nggak membentuk satu kata apapun ya. Sedangkan skor 1 itu kalau pasiennya benar-benar diam tanpa respon apapun meskipun rangsang nyeri sudah kita berikan. Nah, yang non-testable juga ada. Contohnya kalau pasiennya afasia global ya. Jadi memang dia nggak bisa bicara bukan karena kesadarannya turun, tapi memang nggak bisa gitu. Karena ada gangguan di fungsi luhurnya. Lalu yang terakhir kita nilai motoriknya. Paling tinggi skornya itu 6, yaitu pasien dapat mengikuti perintah untuk melakukan gerakan tertentu ya. Misalnya suruh angkat tangan gitu, dia nurut. Nah, kalau skor 5, itu pasien nggak bisa menuruti perintah. Tapi ketika kita rangsang nyeri di kepala atau di leher, biasanya di tulang supraorbitanya kita rangsang nyeri gitu ya. Itu pasiennya kalau misalkan skor 5, tangannya masih bisa mengangkat di atas klavikula. Jadi, kalau bisa ngangkat di atas klavikula, berusaha menepis tangan pemeriksa, itu berarti dia skornya 5. Sedangkan kalau 4, itu tangannya nggak nyampe setinggi klavikula, tapi respon fleksinya masih normal terhadap nyeri. Kalau skor 3, itu respon fleksinya tidak normal atau abnormal ya. Nah, bedanya apa? Kita simak di gambar ini. Kalau fleksi normal itu, lengannya akan fleksi cepat menjauhi garis tengah tubuh. Gerakan fleksinya juga bervariasi ya dari arah dan kecepatannya. Kalau fleksi abnormal, kebalikannya dia akan lambat serta mendekati garis tengah tubuh. Jadi khas posturnya seperti ini. Nah, kalau postur ini terjadi, itu bisa kita sebut dengan dekortikasi ya. Tulisannya seperti ini. Selanjutnya, kalau respon terhadap nyerinya itu bukan fleksi, tapi malah ekstensi seperti di gambar ini, maka skornya itu adalah 2. Ya, posturnya itu kita sebut sebagai deserebrasi. Jadi ini lebih parah daripada dekortikasi ya. Terakhir kalau 1, itu pasiennya tidak ada respon gerakan sama sekali ya. Nah, yang non-testable adalah kalau pasiennya tetraplegi misalnya. Jadi misalnya dia ada cedera servikal, tetraplegi. Jadi bukannya dia nggak sadar, tapi dia memang nggak bisa gerak gitu. Nah, itu berarti bukannya 1, tapi non-testable. Nah, kira-kira begitu untuk GCS. Yang perlu teman-teman ingat adalah pelaporan GCS itu harus menyertakan komponen E, V, dan M-nya masing-masing berapa ya. Jadi jangan hanya skor totalnya aja. Lalu perhatikan juga skor GCS yang tidak lazim seperti ini. Jadi aneh kan kalau misalkan salah satu komponennya ada yang 1, sementara yang lainnya dapat skor maksimal. Nah, besar kemungkinan yang skornya 1 ini sebenarnya itu non-testable, bukan memang dia kesadarannya turun gitu ya. Nah, ini jadi kelemahan untuk sistem penilaian GCS. Selanjutnya kita mulai masuk ke EDH dan SDH-nya nih. Seperti biasa, pertama kita harus review dulu anatomi lapisan meningesnya ya, supaya lebih kebayang. Nah, di paling luar ada kulit kepala atau scalp. Selanjutnya di bawahnya ada calvaria. Di bawahnya lagi mulai dura mater. Nah, dura mater ini dibagi 2. Ada yang melekat ke calvaria, ya, itu namanya dura periosteal. Kita bisa anggap dia itu sebagai periosteumnya calvaria gitu ya. Sedangkan di bawahnya itu dura meningeal. Nah, di bawah dura ada ruangan subdura. Ini adalah space kosong yang tipis ya di antara dura meningeal dan lapisan arachnoidea mater. Jadi arachnoidea ini bukan hanya serabut-serabut seperti jala aja, tapi dia juga punya satu lapisan yang sejati namanya arachnoidea mater. Di bawah arachnoidea mater ada ruangan subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal ya. Lalu yang menempel erat dengan parenkim otak itu adalah pia mater. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kita punya arteri dan vena di sini. Nah, ini adalah arteri vena meningea media. Dia lokasinya ada di dalam dura periosteal ya. Jadi dia diselimuti oleh dura periosteal. Nah, selain itu ada juga bridging vein.
Ini adalah vena yang berasal dari parenkim otak yang mau masuk ke sinus venosus dura mater di sini. Salah satunya adalah sinus sagittalis superior. Teman-teman perhatiin, bridging vein ini adalah satu-satunya pembuluh yang menyeberang di ruang subdura. Oleh karena itu, pada pendarahan subdura, yang laserasi itu pasti bridging vein ini karena dia satu-satunya yang nyebrang di ruang subdura, gitu. Darahnya akan terletak di antara dura meningeal dan arachnoidea mater untuk SDH. Jadi kalau memang SDH-nya murni, dia darahnya tidak akan masuk ke dalam ruang subarachnoid. Ya, oleh karena itu kalau kita cek dengan rangsang meningeal pun dia hasilnya akan negatif. Nah, kalau epidural, laserasinya itu ada di arteri meningea media yang tadi di dalam dura periosteal ya. Karena dia sangat dekat dengan kalvaria, maka biasanya dia ada fraktur juga di kalvarianya. Darahnya akan mengumpul di antara dura periosteal dan kalvaria ya. Teman-teman harus ingat lapisan predileksi dari masing-masing SDH dan EDH ini ya, bedanya seperti apa. Sekarang kita lihat perbandingannya. EDH itu hanya terjadi secara akut ya, karena dia progresinya cepat. Sementara kalau SDH itu bisa akut maupun kronis. Etiologi EDH umumnya adalah trauma dengan fraktur di temporal atau parietal. Soalnya di dua bagian ini banyak cabang besar dari arteri meningea media, jadi lebih mudah untuk mengalami laserasi dan pendarahan hematom. Kalau SDH itu bisa disebabkan laserasi bridging vein akibat trauma yang dengan ataupun tanpa fraktur ya. Kalau kasus yang kronis seringnya itu pada lansia dan pasien-pasien pengguna obat antikoagulan. Dari progresivitasnya, EDH itu karena dia darahnya berasal dari arteri, maka tekanannya akan lebih tinggi kan tekanan darahnya, sehingga progresivitasnya juga lebih cepat dan cepat menyebabkan TTIK serta herniasi otak. Ya, ini sangat mengancam nyawa ya. Biasanya kematiannya itu terjadi karena arrest pernafasan akibat herniasi tadi. Nah, kalau yang subdural, pendarahannya itu darah vena, jadi tekanannya juga nggak seberapa dibandingkan arteri. Oleh karena itu, kalau tekanan intrakranialnya udah mulai naik, dia justru berperan juga untuk menekan vena yang tadi berdarah. Jadi nanti venanya itu seperti ditekan, dihambat progresivitas pendarahannya, begitu ya. Nah, gejala khasnya EDH itu ada lucid interval yang sangat terkenal ya. Nah, di mana pasiennya itu awalnya penurunan kesadaran segera setelah impact trauma, kemudian sempat terjadi pemulihan kesadaran penuh, tapi akhirnya pasiennya kembali tidak sadar dan jatuh ke dalam koma. Nah, penurunan kesadaran yang pertama ini itu disebabkan oleh concussion atau gegar otak saja ya, sebenarnya itu cukup ringan. Saat itu pendarahannya sudah terjadi, tapi dia belum membentuk suatu massa hematom. Nah, makanya pasiennya juga sempat pulih dari concussion-nya ya. Tapi seiring EDH-nya itu makin besar, TTIK dan herniasi mulai terjadi sehingga pasiennya mulai kehilangan kesadaran untuk kedua kalinya. Nah, jadi yang kali kedua ini udah jauh lebih bahaya dibandingkan yang tadi hilang kesadaran pertama ya. Sedangkan pada SDH itu tergantung dia akut atau kronis ya. Kalau akut, dia bisa menyerupai EDH, jadi bisa aja ada lucid interval tapi sangat jarang. Biasanya dia itu kesadarannya progresif menurun terus dari impact trauma sampai seterusnya. Nah, kalau yang kronis, dia masa hematomnya berkembang pelan selama beberapa hari sampai minggu, jadi gejalanya itu penurunan kognitif dan fungsi luhur yang progresif, nggak langsung penurunan kesadaran. Makanya kasus ini sering misdiagnosis juga dengan tumor atau demensia ya. Nah, ini dia gambar EDH dengan herniasi, teman-teman. Di sini terjadi herniasi unkal ya, di mana uncus lobus temporal itu menekan mesencephalon ya, di lingkarin ini. Sementara kita tahu di mesencephalon itu ada formatio reticularis yang berperan dalam kesadaran dan nucleus nervus 3 juga di mesencephalon untuk refleks pupil. Maka tanda-tanda adanya herniasi itu yang paling pertama bisa terdeteksi dengan mudah adalah anisokoria akibat palsi nervus oculomotorius dan penurunan kesadaran hingga koma. Kalau berlanjut terus bisa keganggu juga pusat respirasi dan kardiovaskuler sehingga mulai muncul trias yang namanya trias Cushing, yaitu bradikardi, peningkatan TD sistolik dan pernafasan yang menurun irreguler. Nah, buat ingetnya teman-teman tinggal diingat aja apa yang terjadi pada shock. Kalau shock itu kan dia hipotensi, takikardi, taki penuh. Nah, kalau ini kebalikannya semua, jadi hipertensi, bradikardi, dan bradipnu yang irreguler. Begitu ya. Selanjutnya yang paling sering ditanyain di soal yaitu mengenai CT scan-nya.
Di EDH itu darahnya membentuk lesi hiperdense yang cembung di kedua sisinya. Disebut biconvex atau lentikular atau lens shape, atau ada juga yang bilang dia seperti lemon ya. Lentikular itu maksudnya dia bentuknya seperti lentil atau seperti biji-bijian ya. Kalau biji itu kan dia cembung dua arah, jadi seperti EDH itu. Kalau SDH hasilnya akan cekung seperti ini, disebut crescent atau bulan sabit, atau seperti pisang bisa juga ya. Nah, tapi teman-teman akan dapat gambaran yang hyperdense SDH seperti ini kalau onset kejadiannya itu masih akut. Padahal tadi kan SDH ada yang kronis ya. Jadi pasiennya itu bisa datang ke kalian beberapa minggu atau beberapa bulan setelah onset. Nah, jadi kalau misalkan udah beberapa minggu itu, maka hasilnya tidak akan hiperdense seperti ini. Kalau misalkan dia di bawah 3 minggu, kategorinya masih subakut ya. Lesinya itu bakal isodense sama seperti jaringan otak. Nah, bingung nggak tuh? Jadi lesinya itu nggak kelihatan bedanya dengan jaringan otak. Nah, di kondisi seperti ini kita perlu CT scan yang pakai kontras sehingga akan timbul penyangatan kontras di tepi lesinya. Jadi bisa kita lihat batasnya antara lesi dengan jaringan otak yang normal. Kalau dia udah lebih dari 3 minggu, maka hitungannya udah kronis ya. Lesinya jadi hipodense seperti di gambar ini. Nah, ini kebetulan dia bilateral ya. Jadi kalau kejadiannya bilateral, maka dia nggak akan ada midline shift. Tapi resikonya untuk TTIK maupun herniasi akan tetap sama besar. Nah, terakhir tentang tata laksananya. Karena kasus ini SKDI-nya 3B, maka kita harus bisa juga sampai tata laksana awalnya. Tentu yang pertama harus dilakukan adalah stabilisasi ABC. Untuk airway, karena ini cedera kepala, kita harus hati-hati takut ada cedera vertebra cervical juga kan. Oleh karena itu, jangan lakukan head tilt atau chin lift ya. Kita pakainya jaw thrust aja. Lalu amankan vertebra cervicalnya dengan kolar. Kalau nggak bisa, kita gunakan supraglottic airway seperti oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, atau kalau memang terindikasi, bisa kita intubasi juga. Nah, breathingnya kita suplementasi oksigen kalau memang nafasnya masih spontan. Lalu kalau misalkan udah ada tanda-tanda gagal nafas, kita beri bantuan ventilasi pakai bagging atau ventilator. Lalu untuk circulation, kalau misalnya traumanya menyebabkan shock hipovolemic juga, kita beri resusitasi cairan. Tapi hati-hati, karena pemberian cairan kalau kelebihan itu bisa menyebabkan TTIK-nya makin parah. Ya, jadi berikan cairan secukupnya untuk resusitasi saja jika memang diperlukan. Nah, untuk terapi medikamentosanya, fokus kita di sini pertama mencegah TTIK dan herniasi kan. Jadi kita kasih mannitol 20% dengan dosis sekian. Tapi mannitol ini kontraindikasi untuk diberikan pada kondisi hipotensi atau hipovolemik. Pada keadaan seperti itu, jika mannitol tidak tersedia, maka kita kasih NaCl 3% sebagai alternatif ya. Selanjutnya kalau pasiennya ada kejang, maka kita kasih diazepam IV dengan dosis berikut. Tapi meskipun nggak ada kejang, kita tetap perlu berikan profilaksis kejang dengan phenytoin. Karena kejadian kejang pasca trauma itu bisa mencapai 30%. Dan kejang itu bisa menyebabkan secondary brain injury yang menghambat pemulihan otak. Dosisnya bisa dibaca di sini. Nah, kapan kita perlu operasi? Untuk EDH itu pertama kalau volume darahnya lebih dari 30 cc dengan GCS yang berapapun juga. Volume darah ini dapat dari CT scan-nya ya, menggunakan rumus A kali B kali C bagi 2. Nah, teman-teman bisa cari sendiri rumus itu. Kalau misalkan kita cover di sini, takutnya jadi terlalu panjang ya. Nah, kalau dia kurang dari 30 cc, ketebalan kurang dari 15 mm, midline shift kurang dari 5 mm, dan GCS-nya lebih dari 8, maka bisa dilakukan terapi yang non-operatif dulu. Tapi tentunya kita harus rawat untuk monitoring pasiennya ya. Kalau pasiennya datang dengan EDH akut, lalu GCS-nya kurang dari 9 atau pupilnya udah anisokor, maka kita harus segera operasi dia secepat mungkin. Kita rujuk ke dokter spesialis bedah syaraf ya. Tidak ada alasan untuk menunda operasi. Nah, kalau pada SDH, operasi itu jika SDH lebih dari 10 mm atau midline shift lebih dari 5 mm dengan GCS berapapun. Atau kalau SDH-nya kurang dari 10 dan midline shift masih kurang dari 5, operasinya akan dilakukan jika GCS-nya turun 2 poin sejak pasien masuk rumah sakit. Jadi, misalnya pasien masuk, kita periksa GCS-nya 8, lalu sekian waktu kita cek lagi GCS-nya 6. Nah, itu berarti kan udah turun 2 poin. Nah, itu berarti harus dioperasi. Atau, kalau fungsi pupilnya jadi abnormal atau tekanan intrakranialnya lebih dari 20 mmHg. Nah, operasi yang kita lakukan untuk di setting emergency itu adalah burr hole.
Nah, borehole ini jauh lebih cepat persiapannya ya. Jadi kita pakai bor untuk bikin lubang di kalvarianya supaya kita bisa evakuasi hematom yang menyebabkan TTIK itu. Nah, operasi yang lebih definitif adalah kraniotomi, di mana sebagian tulang kalvarianya itu diangkat, hematomnya didrainase, lalu pembuluh darah yang bocor diligasi supaya pendarahannya berhenti. Oke, mungkin sekian teman-teman tentang EDH dan SDH. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa membantu belajarnya ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komen, dan usul-usul lainnya juga boleh silakan tinggalkan di kolom komen. Mungkin sekian, terima kasih sudah menonton, keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!